Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya, saya ini sedang agak cukup geli tapi juga cukup prihatin juga dengan pernyataan dari saudara kita dari kalangan Salafi Wahabiyah. Mereka menyebut mereka sebagai Salafi begitu, walaupun juga banyak yang kemudian orang-orang yang lebih suka menyebut mereka Wahabi begitu, karena mereka condong kepada pemikiran-pemikiran metodologi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang baru sekarang heboh itu dari akun bernama Mariono Al-Athari dari Semarang ya, kalau ngakunya seperti itu, yang menuduh kemudian Ustadz Adi Hidayat sebagai kafir. Ini jadi sudah jelas Adi Hidayat itu kafir. Ustadz Adi Hidayat itu kafir. Karena apa? Karena dikatakan menurut klaimnya, menurut tuduhan dia begitu, bahwasanya Ustadz Adi Hidayat telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini terkait dengan pernyataan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu ya menurut tuduhan mereka itu sudah menghalalkan musik begitu secara mutlak begitu kan. Kemudian itu dikatakan sebagai menghalalkan apa yang Allah haramkan begitu, maka itu bisa dikatakan kafir menurut hujah dia seperti itu. Tapi coba sekarang kita lihat ke hadis yang sering dijadikan oleh mereka sebagai hujah untuk haramnya musik begitu ya. Kita bisa hadis ini, hadis Bukhari nomor 5590, monggo dicek di kitab Bukhari begitu. Di sana juga ada keterangan bahwa itu hadis mu'alaq begitu ya. Dan yang Bukhari sendiri tidak berhujah dengan hadis tersebut untuk mengharamkan musik, tapi memasukkan hadis ini di bab al-ashribah, bab minuman begitu. Kita cek saja ya. Ini yang penting kata-kata ini, la yakunanna min ummati ya, sungguh pasti akan ada di antara umatku. Nah, umatku itu loh, aqwamun sekelompok kaum yastahillunal hirra, mereka mengharamkan zina ya, walaupun hir ini juga masih cukup ada perdebatan apakah betul hir apakah hizbi gitu. Wal harira ya, juga menghalalkan sutra. Wal khamra, juga khamr minuman keras. Wal ma'asif, juga alat musik begitu. Nah, ini kan sering dijadikan dalil ya hadis ini oleh kalangan Salafi Wahabi itu, bahwasanya kedudukan alat musik itu sama dengan zina, sutra, dan khamr yang sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya juga sama, satu hukumnya haram begitu menurut mereka. Saya tidak akan membahas apakah ini pas atau enggak hadis ini dijadikan sebagai hujah begitu, atau juga kita di sisi lain juga masih mempermasalahkan rawinya ya, sanadnya begitu kan. Tapi saya memperkenalkan, andaikan betul katakanlah ini dijadikan sebagai sebagai hujah, sebagai dalil untuk mengharamkan musik gitu kan ya, sehingga kemudian dikatakan ketika Adi Hidayat itu menghalalkan musik, berarti itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan karenanya dapat dituduh sebagai kufur begitu. Kufur berarti kan logikanya kalau kufur itu berarti bukan umatnya Rasulullah SAW begitu kan. Tapi di sini disebut jelas sekali, layakunanna min ummati, sungguh akan ada dari umatku. Jadi ini disebut sini
walaupun mereka sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik, mereka tidak keluar dari lingkaran dari kategori sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mudah menuduh mengkafirkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan kita, ya. Artinya andaikan ini betul ini merupakan hadis yang pemahaman yang dijadikan sebagai patokan mereka memahami tentang haramnya musik. Andaikan betul bahwa katalah betul kalau musik itu haram merujuk kepada hadis ini begitu kan. Tapi kan di sini sudah jelas, ya. Kelompok yang menghalalkan zina, sutra, khamar, alat musik itu tidak keluar dari label sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tuh nggak bisa dikatakan kafir, ya. Selama mereka masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih mengerjakan sholat, ya toh, masih berpuasa Ramadan, itu nggak bisa disebut dengan kafir apapun alasannya. Ya betul mereka katakanlah betul mungkin dia zina, sutra, khamr dan musik lah, katakanlah betul, ya iyakan saja lah klaim-klaim mereka seperti itu, ya hujah-hujah mereka ya seperti itu, ya. Tapi pakai itu lantas bisa membatalkan keislaman mereka? Ya betul mungkin mereka katakanlah karena dosa tersebut mereka mungkin di neraka begitu, naudzubillah. Tapi karena mereka masih punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya mungkin akan diselamatkan begitu. Ya kan, andaikan mereka katakanlah punya banyak dosa besar yang lain, selama mereka masih memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada peluang untuk diselamatkan. Artinya masih ada peluang bahwa mereka tuh masih masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Rasulullah SAW. Lah wong Nabi saja tidak berani menghukumi mereka keluar dari kerangka umatnya, dari bingkai umat beliau, kok Anda itu yang bukan siapa-siapa dibanding Nabi kok berani-berani menghukumi menjat kufur kepada Ustadz Adi Hidayat yang menurut kamu itu sudah berkategori menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu kan sudah berlebihan begitu, ya. Padahal sudah jelas ada hadis yang mengatakan man kafara musliman bahwa kafirun, siapa yang mengkufurkan, mengafirkan, menghukumi kafir seorang muslim, maka dia sendirilah yang kafir sebenarnya. Jadi di sini saya mendukung Kokam untuk mencari orang tersebut dan diklarifikasi sebenarnya maunya apa begitu kan, biar jelas nanti, ya. Jadi jangan sembarangan lah untuk mengkafirkan, menuduh kufur, mengeluarkan dia dari dari lingkaran atau barisan umat Islam, ya, dari payung besar umatnya Nabi Muhammad SAW tanpa ada argumen ataupun hujah yang jelas, ya. Itu bukan sunnah beliau, bukan bukan teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gampang sekali mengkafirkan orang begitu. Ya jalurnya hadis inilah, ya hadis juga hadis yang sama yang mereka jadikan dalil untuk mengharamkan musik begitu, yang juga harusnya menjadi patokan kenapa dia berhujah bahwa berargumen bahwa Adi Hidayat itu kafir karena menghalalkan apa yang Allah haramkan kan begitu. Ya rujukannya hadis ini, ya. Lawang di atas ini saja Nabi tidak menuduh mereka kafir, beliau masih menyebut dari umatku kan begitu. Kalau Nabi itu menyebut dia umatku, ya berarti dia itu belum keluar dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu kan. Apalagi dia masih sholat, apalagi dia mungkin berpuasa juga, dia tidak mungkin keluar dari kategori ataupun label sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kok Anda berani sekali menuduh bahwasanya dia itu sudah kafir hanya karena oke lah kita iaskan saja tuduhanmu hanya karena dia menghalalkan musik begitu.
Di sini sudah jelas. Ini kalau menurut kemauan kalian ya, menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat musik. Tapi ini kan Nabi mengatakan min ummati aqwamun, ada sekelompok kaum dari umatku, gitu. Umatnya Nabi begitu. Ada sekelompok kaum, jadi kan dia masih umatnya Rasul, aku gampang sekali dituduh sebagai kafir. Walaupun juga saya tidak sepakat dengan pemahaman Anda terhadap hadis ini, bahwa itu sebagai hujah untuk mengharamkan musik, karena sudah jelas sekali ini hadis mu'allaq ya. Bukhari menta'liknya, dan di sisi lain ya tadi sudah saya sampaikan di muka, Bukhari tidak menjadikan hadis ini sebagai hujah untuk mengharamkan musik, karena ketika beliau Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitab beliau, itu masuk dari bab kitab Al-Ashibah, tentang minuman begitu kan, tidak tentang misalnya tentang kitab tentang haramnya musik, itu tidak ada. Kitab tentang alat musik nggak ada. Tentang Al-Ashibah ya berarti beliau nggak berani ya, mungkin detailnya karena ini hadis mu'allaq begitu gitu. Nah mungkin itu sebagai catatan teman-teman semuanya, untuk peringatan ataupun renungan kita semuanya lah, jangan gampang menuduh, gampang sekali merasa paling benar sendiri, yang tidak sejalan dengan kita itu berarti salah. Anda itu toksik sekali kok ya, dalam beragama kok toksik, tidak mau menerima pendapat orang lain, menuduh orang lain pasti tidak terselamatkan kalau bukan dari golongan kita. Apa itu toksik dalam pemahaman agama menurut saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.